Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi kita di mata kuliah praktik grafika komputer pada pertemuan kedua. Adapun yang dibahas pada pertemuan kedua ini adalah tentang sistem koordinat dan transformasi objek yang ada pada Unity. Adapun pembelajaran pada pertemuan kedua ini yang akan dibahas yaitu memahami sistem koordinat global dan lokal di Unity. Kemudian kita akan menggunakan properti, transformasi, seperti posisi, rotasi, skala untuk mengelola objek. Kemudian kita akan mengeksplorasi dan menggunakan tools manipulasi objek di Unity Editor. Kemudian kita akan mengenal cara kerja hierarki objek dan dampaknya pada transformasi. Oke, kita mulai saja. Pertama, saya akan memberitahu apa itu sistem koordinat. Nah, sistem koordinat di Unity itu menggunakan Cartesian 3 dimensi untuk menentukan posisi, orientasi, dan ukuran objek. Sistem ini sangat penting dalam mengatur semua objek di dalam dunia 3 dimensi. Oke, koordinat ini memiliki 3 sumbu utama. Pertama, X atau horizontal. Nah, ini mengarah ke kanan ataupun kiri. Nah, itu negatif ya. Kalau kanan itu positif dan kiri itu adalah negatif. Kemudian sumbu selanjutnya adalah Y atau vertikal. Nah, ini kalau misalnya positif itu mengarah ke atas. Kalau dia negatif itu mengarah ke bawah. Selanjutnya untuk sumbu Z itu untuk kedalaman ya. Nah, kalau misalnya positif, nilainya positif itu mengarah ke depan. Kalau dia sumbunya negatif itu mengarah ke belakang. Sistem koordinat di Unity terbagi menjadi 2. Yang pertama, koordinat global itu relatif terhadap dunia Unity. Titik asal di koordinat 0,0,0. Kalau koordinat lokal itu relatif terhadap objek induk atau parent. Oke, langsung saja kita melakukan langkah-langkah praktikum dimulai dari kita membuka project. Boleh buka project sebelumnya atau membuat project baru. Kali ini saya akan membuka project yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Oke. Kali ini kita akan membuat objek dasar ya. Oke, ini objek yang lama, ini saya hapus saja terlebih dahulu. Oke, kita akan membuat objek dasar terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik game object ya. Itu bisa kalian ambil dari 3D object, itu silakan. Kita awali dengan 3D object yang cube ya, untuk menambahkan objek cube. Oke. Nah, selanjutnya kita mengulangi lagi, kita menambah objek baru lagi, bisa klik kanan lagi. Kita ambil yang kali ini sphere. Oke. Kemudian kita tambah lagi ya, objek baru lagi yang plane. Oke. Nah, posisi default dari ketiga objek ini adalah 0. Posisinya dari X, Y, Z itu 0. Nah, ini semua objek secara default menggunakan posisi dan transformasi yang terletak di koordinat X, Y, Z yang bernilai 0. Nah, kita bisa mengatur posisi awal dengan memilih salah satu objek. Nah, kali ini kita pilih yang sphere terlebih dahulu. Nah, kita ubah posisinya di inspektor ya. Kita ubah posisinya dimulai dari
nilai X-nya itu kita ganti menjadi 2. Kemudian nilai Y-nya itu kita ganti menjadi 1 dan Z-nya tetap di 0. Oke. Selanjutnya kita ubah posisi cube ya. Cube itu untuk X-nya -2. Kemudian untuk Y-nya 1 dan Z-nya tetap 0. Oke, kelihatan ya, sudah berpindah posisi. Yang sebelumnya 1 titik di koordinat 0, ini sudah berpindah, sudah punya posisi masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan tampilan kamera. Oke, di sini kalian lihat ada main kamera. Nah, ini bisa kita atur di hierarki ya. Hierarki itu kalian tunjuk di main kamera. Kemudian kalian bisa mengubah posisinya di inspektor sama seperti objek 3D tadi. Nah, itu bisa kalian ganti posisinya. Untuk posisi X ya, posisi X itu di 0 ya. Kemudian Y-nya kita ganti jadi 5. Kemudian Z-nya kita ganti -10 ya, sudah defaultnya -10. Oke, selanjutnya kita ganti untuk rotasinya. Untuk X-nya 30 dan Y-nya tetap 0 dan Z-nya tetap 0. Ini perhatikan di sini, kita zoom out, posisi kameranya berubah. Nah, objek-objek yang telah ditambahkan kini berada pada posisi berbeda di dalam ruang 3 dimensi. Nah, kita telah memanfaatkan sistem koordinat untuk mengatur posisi awal objek. Oke, selanjutnya kita akan memahami eksplorasi properti transformasi. Nah, yang pertama kita akan memahami tentang posisi atau position. Nah, pertama kita klik objek yang mau kita ubah posisinya. Nah, itu pertama kita coba yang cube dulu. Nah, itu kita atur posisinya di inspektor. Tambahkan nilai X itu kita ubah menjadi 2. Kemudian nilai Y-nya itu 2. Dan nilai Z-nya tetap di 0. Ini posisi cube-nya berubah ya. Nah, ini untuk memindahkan cube ke atas dan ke kanan ya. Jadi kan posisi X tadi kita rubah. Nah, dari X itu dia memindahkan jadi ke kanan. Kemudian kita memasukkan ya Y itu menjadi ke atas ya. Dengan menambahkan 2 posisi positif ya. Y positif berarti dia menambahkan atau mengubah posisi dia menjadi ke atas karena bernilai positif. Oke. Ingat ya, negatif itu posisinya ke bawah jika di Y, koordinat Y. X kalau negatif itu di kiri. Kalau X itu bernilai positif dia akan ke kanan. Jadi kita sudah mengubah nilai X dan Y, berarti dia berubah dari kanan dan ke atas ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan memahami rotasi ya. Rotasi masih pada cube ya. Kita ubah nilai rotasinya. Nah, kita set untuk rotasi itu X. Nah, ini X kita rubah menjadi 45. Nah, kemudian sumbu Y-nya kita rubah menjadi 30. Kemudian Z tetap 0. Nah, perhatikan di sini cube-nya berubah nih. Dia berputar dari sumbu X dan Y. Nah, ini berputar ya. Artinya dia berputar. Tadi posisinya mungkin lebih datar ya. Sekarang menjadi agak kemiringan karena kita mengubah posisi rotasi X-nya sebesar 45 dan rotasi untuk koordinat Y-nya itu sebesar 30. Sampai sini paham ya? Kemudian kita akan memahami tentang skala ya. Kita akan merubah nilai skalanya. Itu ada di sini di properti inspector sama.
Nah, kita ubah skala cube-nya itu menjadi X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 1, tetap 1 ya. Z-nya bernilai 3. Nah, perhatikan di sini cube-nya berubah ya. Dari ini enggak cube lagi ya, bukan kubus lagi ya. Ini berubah ya. Karena kita sudah mengubah skalanya dari koordinat X. Nah, itu skalanya bertambah 2.2-nya. Nah, kemudian Y dia makin bertambah dan Z dari kedalamannya juga menambah. Nah, cube ini memanjang 2 kali lipat di sumbu X dan 3 kali lipat di sumbu Z ya. Dengan kita menambahkan X tadi 2, dia menambah 2 kali lipat dari sumbu X dan 3 kali lipat dari sumbu Z. Oke. Nah, properti transformasi seperti posisi, rotasi, dan skala itu memungkinkan kita memindahkan, memutar, dan memperbesar objek. Setiap perubahan langsung terlihat di scene view ataupun di game view. Kita coba ya di game view. Pasti ada perubahan ya. Nah, seperti ini posisinya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tools manipulasi objek. Nah, perhatikan di sini di bagian scene view. Nah, ini ada tools untuk manipulasi objek, dimulai dari move tool, ada rotate tool, kemudian ada skala tool. Nah, ini bisa kita gunakan langsung ataupun kita menggunakan shortcut. Ya. Pertama kita akan melakukan pemindahan pada objek sphere. Nah, ini kita lakukan pemindahan dengan menggunakan tool move tool ya. Bisa langsung gunakan di move tool atau kalian bisa menggunakan shortcut W untuk melakukan move tool. Nah, untuk menyeret dia melalui sumbu X, nah itu bisa gunakan garis merah. Ini adalah untuk menarik pemindahan dari sumbu X. Dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian kalau mau mengubah posisinya naik ke atas atau turun, nah, itu bisa menggunakan sumbu Y yang berwarna hijau. Nah, ini sumbu Y, atas bawah. Kemudian kalau mau mengatur kedalamannya itu bisa menggunakan sumbu Z berwarna biru, depan belakang, depan belakang. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan tools dari rotate. Nah, rotate itu bisa kalian klik langsung atau kalian bisa gunakan shortcut E. Kali ini kita akan melakukan rotasi terhadap objek cube. Nah, ini kita akan lakukan rotasi. Nah, sama seperti tadi ya. Untuk sumbu X, melakukan rotasi sumbu X itu bisa kalian gunakan garis berwarna biru. Nah, ini untuk sumbu X-nya. Ya. Kemudian, jika mau mengubah posisi rotasi berdasarkan sumbu Y, kalian bisa gunakan garis berwarna hijau. Sama juga seperti move tool ya, untuk sumbu Z berwarna biru. Nah. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan ya skala tool atau scale tool. Itu kalian bisa langsung dari sini scale tool atau bisa gunakan shortcut R. Nah, kali ini kita akan melakukan pemindahan terhadap objek plan ya. Ini bisa kalian atur skalanya. Nah, ini jadi lakukan perbesaran. Jika kalian mau melakukan perbesaran terhadap sumbu X, kalian bisa gunakan sumbu yang berwarna merah. Jika kalian mau menambah ketebalan ya, ini ketebalan jadi lebih tinggi, bisa kalian gunakan yang berwarna hijau untuk sumbu Z. Sumbu Y. Nah, ini mengatur ketebalan.
Nah, selanjutnya untuk bisa kalian atur sumbu Z juga, itu untuk garis warna biru. Oke. Tools transformasi ini memungkinkan kita untuk memanipulasi objek dengan lebih interaktif di scene view. Jadi kita bisa langsung interaksi ya. Jadi kita tahu nih, kalau di inspektor kan kita harus menentukan nilainya. Nah, kalau di Move Tool itu bisa kalian atur sesuai dengan feeling ya, selera kalian, mau aturnya kedalamannya berapa, mau posisinya di mana, itu bisa kalian atur melalui Move Tool tanpa kalian harus berpikir berapa posisinya. Tapi kalau mau lebih rapi, kalian bisa gunakan inspektor untuk melakukan transformasi. Tapi kalau kalian masih memperkirakan, kalian bisa langsung menggunakan Move Tool. Oke, selanjutnya kita akan membuat hierarki dan eksplorasi terhadap transformasi lokal ya. Kita bisa melakukan grouping antar objek, jadi kita melakukan transformasi secara grouping ya. Oke, pertama kita membuat satu objek induk atau parent object untuk grouping ya. Nah, ini bisa kalian klik di game object ya, kemudian kalian create empty. Nah, kalian ubah namanya menjadi parent object. Sudah. Kemudian kita hubungkan objek ini ke parent ya. Objek yang mau kita buat di dalam satu grup itu kita hubungkan ke parentnya. Nah, pertama kita bisa seret cube ke parent object, kemudian spare ke parent object. Ini sudah dilakukan suatu pengindukan. Jadi ini kedua objek ini akan satu grup. Kita lakukan perpindahan, maka dia akan melakukan perpindahan secara bersama-sama oleh kedua objek tersebut. Oke, selanjutnya kita coba manipulasi ya, melakukan transformasi dengan parent object tadi. Nah, itu kalian bisa klik parent object, kemudian kalian ubah posisinya. Di sini kalian ubah untuk posisi X-nya itu kalian ubah menjadi 0. Kemudian untuk Y-nya kalian ubah menjadi 2. Dan yang Z-nya kalian ubah menjadi tetap 0. Oke. Selanjutnya perhatikan di sini bagaimana cube dan spare ikut bergerak relatif terhadap parent object karena sudah dilakukan grouping. Jadi kedua objek tersebut melakukan pemindahan secara bersamaan dengan hanya melakukan pengubahan parameter yang ada di inspektor parent object ya. Kemudian kita melakukan eksplorasi untuk rotasi ya, rotasi lokal untuk grup yang kita buat parent object tadi. Coba kita lakukan rotasi, kita ubah nilai rotasi parent objectnya. Untuk itu kita coba ambil pengubahan nilai di sumbu Y dengan mengubah nilai 45. Nah, keduanya melakukan rotasi secara bersamaan karena sudah dilakukan parent object atau grouping dengan kedua benda atau objek tersebut. Nah, di sini cube dan spare ikut berputar dengan pusat rotasi dari parent object setelah kita ubah nilai Y tadi. Nah, ini bisa kita lepaskan juga. Nah, itu bisa lakukan pengelepasan dari grup ini dengan kembali menyeret objeknya keluar dari parent object. Seperti ini. Nah, parent objeknya sudah tidak ada objek yang dilakukan grouping. Jadi cube dan spare sudah keluar dari parent object yang ada di hierarki ini. Maka manipulasi cube dan spare ini bisa dilakukan secara independen karena sudah tidak di dalam satu grup lagi. Oke. Hierarki dalam Unity
memungkinkan kita mengatur hubungan antara objek. Transformasi pada objek induk akan memengaruhi semua anaknya yang ada di dalam parent tadi. Oke, terakhir kita akan eksplorasi alat navigasi yang ada di SceneView. Pertama, navigasi dasar ya. Kalian bisa menggunakan tombol keyboard. Jika kalian perhatikan di sini, kita bisa menggunakan atas bawah untuk melakukan memperbesar tampilan atau melakukan zoom in dan zoom out. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan tombol kanan kiri untuk menggeser posisi kamera di bagian SceneView. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan fokus terhadap objek yang akan kita tuju. Seperti ini saya contohkan, saya mengklik tombol objek sphere, kemudian saya melakukan fokus, itu bisa menggunakan F yang ada di keyboard, maka dia akan langsung fokus ke bagian objek yang kita tuju. Misalnya ini saya pilih cube, terus saya menggunakan tombol F, dia akan fokus ke cube. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pemindahan kamera dengan mengklik tombol hand tool yang ada di sini, atau kalian bisa gunakan shortcut Q untuk melakukan hand tool ya. Nah, ini kalian bisa menggeser posisi kamera seakan kalian menggenggam kamera itu. Nah, ini bisa lakukan pergeseran. Nah, alat navigasi yang ada di SceneView ini membantu kita menjelajahi dunia yang ada di dalam Unity, dunia 3 dimensi, dengan lebih mudah. Oke, sampai sini praktikum pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini kita telah mempelajari cara kerja sistem koordinat, kemudian kita memahami transformasi objek dan menggunakan tools manipulasi yang ada di Unity. Selain itu, kita juga mengeksplorasi hierarki objek dan navigasi yang ada di SceneView. Dengan pemahaman ini, Anda siap untuk melanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya di pertemuan kita selanjutnya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.